Shalom, anak-anak BIC semua, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan, amin. 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 Percaya bahwa kita hidup karena kasih dan karunia Tuhan, amin. 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 Kita ada di tempat ini itu semua oleh karena Tuhan sudah sayang kita, Dia telah menempatkan kita di tempat ini. Dalam keadaan yang baik, sehat, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Siap hari ini diberkati Tuhan, amin. Amin. Sebelumnya kita juga mau memberkati Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kita, amin. Saya mau ngundang kita sama-sama, kita mau menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami para penyembah dan pemuji-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari nyatakan bersama, ku hidup. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Menyatakan Dialah pusat penyembahan-Mu. Pusat penyembahan-Ku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Sebab hanya Engkau saja yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Ku hidup, yes, karena kasih. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupanku. Mari nyatakan kembali, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan. Mari nyatakan Dialah pusat penyembahan-Mu. Kaulah pusat penyembahan-Ku. Mari angkat tanganmu, nyatakan bersama. Kau yang layak. Kau yang layak.
Tuhan. Oh, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja yang layak. Mari nyatakan bersama, Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Layak untuk ditinggikan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Yes, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari beri tepuk tangan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini Tuhan tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, itu semua oleh karena Engkau Tuhan. Kami menyadari itu Tuhan. Oleh karena itu kami ingin persembahkan yang terbaik Tuhan, yang bisa kami berikan bagi Engkau Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, tubuh kami Tuhan. Semua yang ada pada kami Tuhan. Kami ingin persembahkan untuk hormat dan kemuliaan serta kebesaran nama Engkau. Lebih lagi kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan biarlah itu dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisa kasih salam kanan kirinya, salam namaste, shalom, shalom. Senang berjumpa kembali di hari Kamis ini. Kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Kita juga mau muji Tuhan. Datang kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Semuanya amin. Amin. Kita mau sorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Menyatakan takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Mari nyatakan bersama. Lembah yang telah ku lewati ke bawah, sebab Engkau sertaku dengan hidupku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Bersama-sama angkat tanganku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bukti nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
duduk teman-teman semua. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada takut. Sebab firman Tuhan yang berkata, maka roh dan jiwamu akan kuat sewaktu engkau percaya kepadaku. Amin. Amin. Mari nyatakan bersama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, menyatakan firman-Mu berkata kau besertaku. Mari nyatakan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Yes. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya,
sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah pujian ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan selalu ketika kami berseru kepada nama-Mu. Pertolongan-Mu tidak datang dari bawah tetapi dari atas Tuhan. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Bersyukur bahwa setiap keadaan yang ada, bahwa kami terus setia di hadapan Tuhan. Dan biarlah sekali Yesus tetap Yesus buat kehidupan kami. Segala badai, pergumulan, persoalan apapun yang Tuhan izinkan kami lihat, kami alami, kami percaya itu akan membuat rohani kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dan bukan makanan yang biasa lagi, susu yang kami terima, tetapi makanan keras malam hari ini yang Tuhan berikan. Urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba. Tanpa pengurapan-Mu, hamba yang tidak berguna Kau jadikan berguna ini tidak bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom setiap anak muda tempat ini. Shalom. Nah, puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani di Dewasa Muda GPD Sahabat Allah. Saya 1 minggu yang lalu baru kembali penginjilan dari suku Tawana. Ini penginjilan kedua yang saya lakukan. Ya, saya pernah putar videonya juga di Ibadah Raya. Kalau yang tahun kemarin itu jalan kaki 6 hari 6 malam. Yang kemarin kami jalan kaki 8 hari 8 malam, saudara. Karena sudah cukup pengalaman, tahun kemarin kehilangan 5 kuku, ya saudara. Karena busuk dan copot, puji Tuhan. Ya, kemarin cuman kehilangan 2, saudara. Jadi yang 2 tahun lalu kehilangan 5, hari ini kehilangan 2, saudara. Tapi nanti tumbuh lagi. Kalau tahun kemarin gak sempat tumbuh, karena begitu pulang dari suku Wana, saya langsung melayani ke suku Yali di Papua. Ya, itu juga copot lagi. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu terus menuntun. Saya selaku founder Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa yang terus bergerak dalam penginjilan di suku-suku terasing. Dan saat ini beberapa kali saya khotbahkan di tempat ini bahwa kami sudah mendapatkan satu predikat tim misi terekstrim se-Asia Tenggara. Karena saat ini boleh dikatakan tim misi yang saya pimpin ini paling berani masuk ke daerah-daerah teroris, termasuk kemarin ke daerah teroris Poso. Kalau saudara perhatikan beberapa pendeta terakhir dipenggal kepalanya. Ya, terakhir kami juga dari Papua dan kami orang Indonesia pertama yang menjakan kakinya di suku Yali. Ya, berjalan itu 3 hari dari Wipon menuju Lolat. Orang Papua di sana sendiri nggak berani ke sana, saudara, karena itu daerah teroris KKB. Bahkan saya diancam leher saya mau dipenggal, mau dipotong. Tapi saya nggak pernah takut, karena kalau saya membawa bendera Yesus Kristus, malaikat berlaksa-laksa pasti mengawal, saudara. Nah, kemarin penginjilan luar biasa, meskipun capek, jalan kaki 8 hari 8 malam. Ya, selama 15 hari saya ada di pedalaman, tapi sukacita. Dan ini pelayanan yang saya katakan tiang awan tiang api itu Tuhan berikan. Selama pelayanan misi belum pernah ada orang dibaptis sebanyak kemarin. Ya, karena hampir 24 orang itu terima Yesus. Ya, dan dibaptis dan Tuhan dimuliakan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan yang luar biasa, istri kepala suku Wana yang saya baptis tahun kemarin, ya Aba Pangga, itu sampai hari ini memang viral. Tapi buat diri saya secara pribadi bahaya, saudara, karena dia sedang dicari oleh garis keras. Karena mereka juga berlomba-lomba untuk mengambil orang ini supaya pindah ke agama seberang. Sudah ditawarkan uang 5 karung, penduduknya masing-masing 1 karung. Ya, tapi kemarin kami masuk lagi, saya berkata saya nggak mau sia-sia. Kalau tahun kemarin kepala suku yang dibaptis, tahun ini kita injilin istrinya, kita injilin anaknya, kita injilin mantunya. Dan nggak sia-sia, kita ambil hak waktu 2 hari, 2 malam, nginep di rumah kepala suku, dia juga temenin kita tidur. Saya masak sambil ngobrol, injili dia, saudara, meskipun harus ditranslate dalam bahasa Wana. Dan akhirnya puji nama Tuhan kemarin istrinya, anak mantu mengambil keputusan untuk terima Yesus dan akhirnya saya baptis juga, saudara. Dan ini satu karya Roh Kudus yang luar biasa. Nah, terus doakan
tim misi kami, karena target kami, ya karena saya sudah bernasar sama Tuhan sebelum saya dipanggil pulang. Saya berkata, Tuhan sebelum napas ini putus, izinkan saya ini membangun 1000 gereja. Nah tahun ini sudah tembus 200, tahun depan saya punya target 50 supaya tembus 250. Jadi setiap tahun itu paling tidak harus 50 gereja yang dibangun seluruh pedalaman. Ya. Jadi 1000 baru Tuhan panggil saya pulang. Nanti kalau udah 800 saya ngerem, saya kurangin saudara. Karena umur saya makin dekat saudara, agak ngeri juga saudara. Orang pada bercanda, Pak Min, nanti kalau udah mau 1000 gimana? Iya saya kurangin, jangan 50 lagi. Nanti sayang umur saya masih butuh gitu saudara. Nah terus dukung dalam doa, memang ini gak gampang, ini gak mudah. Tapi saya percaya kalau kita pelayanan sudah menjadi satu passion, kita punya hati, ya saudara, pelayanan biasa di kota besar dengan lampu-lampu seperti ini. Di sana toilet harus gali sendiri, tutup sendiri, ya ngeden langsung lihat bintang. Tapi keren banget toilet sana, luas saudara. Ya pilih berapa hektar area yang kita suka, silakan dipakai. Kamar mandinya juga luas, makan apa adanya. Ya tapi saya bersyukur tim kita, ya tadi saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan di tempat ini. Selama misi meskipun tiap hari minum air mentah, tidak ada seorang pun yang diare. Itu kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Airnya hitam-hitam saudara. Ya itu coklat-coklat. Jadi kalau saudara pelayanan misi dikasih minum air teh itu sebenarnya bukan teh. Memang warnanya begitu saudara. Jadi kayak teh saudara. Ya, tapi puji Tuhan kita sukacita sekali. Tidur di alam terbuka segala macam. Nah terus dukung dalam doa. Supaya misi-misi penginjilan di suku-suku terasing yang belum mengenal Injil. Itu boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Nah mari buka Alkitab kita Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ini tema firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini. Kita baca sama-sama ya karena satu ayat ya. 3, 2, 1. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara perhatikan baik-baik. Kita percaya saat bayi baru lahir, dia pasti saat itu minum ASI, air susu ibu. Ya, dengan dia bertambahnya usia, mungkin sekian bulan dia mulai ditambah dengan susu formula. Dan akhirnya setelah dia bisa mulai menelan, dia mulai dikasih bubur. Dan kemudian setelah dia bisa mengunyah, pasti mulai dikasih nasi dan makanan keras saudara. Nah seyogyanya kehidupan rohani kekristenan itu seperti itu. Di saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu mungkin kita masih menjadi bayi-bayi rohani. Dan makanan firman Tuhan yang kita terima belum yang keras-keras, masih sifatnya seperti bubur yang mungkin masih enak didengar ya bagi jiwa kita, masih belum yang keras-keras. Nah Bapak Ibu, anak dewasa muda di tempat ini, dengan berjalannya waktu, tentunya Anda sebagai dewasa muda di tempat ini, ada yang masih kerja, ada yang sudah berumah tangga, ada yang sudah punya anak, saudara. Tentunya setelah umur dewasa seperti ini, makanan yang kita terima tentunya sebagai firman Tuhan, tentunya bukan susu lagi. Kita waktunya menerima makanan yang keras dalam kehidupan ini. Setuju katakan amin. Ya. Orang Kristen yang dewasa rohani gak bisa dilihat dari penampilan secara fisik. Saudara kategori dewasa itu apa? Bukan berarti postur tubuh saudara lebih tinggi dari orang tua Anda. Atau postur tubuh Anda di atas rata-rata manusia normal lainnya. Itu bukan dewasa rohani. Bahkan takaran kedewasaan rohani seseorang tidak bisa dilihat dari liturgi gereja yang ada. Seperti dia sudah bertobat, dibaptis, bahkan melayani Tuhan. Nah hari ini kita akan melihat apa sih pesan firman Tuhan buat dewasa muda GPD Sahabat Allah. Orang yang bertumbuh secara rohani, sekali lagi saya ingatkan, tidak dilihat dari berapa lama dia menjadi orang Kristen. Kadang-kadang ada orang sudah ubanan, bahkan umur pala 5, ABG, anak baru gocap saudara. Kelakuannya kayak anak kecil saudara. Ya, jadi itu dia menjamin. Nah, kitab Ibrani pasal 5:14 ini disebutkan tentang makanan yang keras ini maksudnya apa? Makanan yang keras adalah ajaran yang membangun iman, yang membuat kita mencapai tahap kerohanian yang lebih tinggi lagi dalam Kristus. Kita sebagai orang yang dewasa rohani harus siap ditegur, dibentuk untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga. Yang mau dibentuk katakan amin. Nah saudara perhatikan, ada 3 ciri ajaran sehat yang menjadi nutrisi kedewasaan rohani kita. Yang pertama,
ajaran itu harus menegur setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Dan mengajak kita untuk bertobat. Banyak ajaran yang hari-hari ini sifatnya saya katakan membuai dan membuat kita ini terlena. Apalagi di kawasan dewasa muda seperti ini. Tidak sedikit paham-paham ajaran hypergrace, ya, sekali selamat tetap selamat. Padahal kita yakin dan percaya keselamatan itu harus tetap dikerjakan dalam kehidupan ini, saudara. Nah, banyak ajaran-ajaran yang tidak menegur lagi dosa, tetapi di akhir zaman ini perhatikan baik-baik. Ya, saya bersyukur saya melayani gereja cukup banyak, saudara. Gereja Anda, ya saya katakan sedang-sedang ya, tapi dewasa mudanya nih untuk kapasitas gereja saat ini dahsyat loh, saudara. Luar biasa, youth-nya juga banyak. Bahkan musiknya saya liatin dari tahun ke tahun tuh semakin meningkat, keren-keren, saudara. Ya. Kelihatannya memang dewasa, tapi apakah ukuran dewasa seperti itu? Nah, ini harus dipertahankan. Nah, saudara, setiap dewasa muda di tempat ini, ajaran yang sehat itu menegur dosa tanpa kompromi. Dosa sekecil apapun, kalau Tuhan tegur, kita mau berubah dan bertobat. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, ini makanan yang keras. Nah, dosa, jangan kita beranggapan dosa itu sesuatu yang nampak secara kasat mata kita. Narkoba, drugs, free sex, seks bebas, main judi. Ya. Kalau ditanya kamu main judi enggak? Enggak, Pak Pendeta, saya udah bertobat. Saya cuma pasang togel. Ya sama aja, saudara. Itu juga judi. Togel kan bahasa Ibrani kunonya, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, dosa itu bukan sesuatu yang nampak. Kalau di kalangan anak muda seringkali saya perhatikan. Untuk ciri khasnya kedewasaan rohani dan mereka kelihatannya ya disebut dewasa muda. Seperti itu. Kelihatannya dewasa. Tapi banyak problem yang terjadi. Mereka itu masih kanak-kanak, seharusnya dapat makanan keras tapi masih minum susu. Nah, itu dilihat dari apa? Problemnya, dosa yang tidak terlihat itu justru yang bahaya, masalah hati. Ya. Kalau hati Anda nggak beres, seringkali kita jumpai orang Kristen itu yang nggak dewasa rohani, saudara. Umur, saya katakan sekali lagi, itu tidak menjamin. Ada orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan, dia tersinggung, dia kecewa. Bahkan tidak sedikit anak dewasa muda yang sudah datang di ibadah raya, kalau hatinya nggak beres, nggak dewasa, begitu dapat firman Tuhan keras, dia ngambek, saudara. Kayak ini firman buat saya, ini pendeta negor saya. Akhirnya ngambek, nggak datang ke gereja, bahkan nggak melayani Tuhan. Saudara, sikap hati itu penting untuk kedewasaan rohani. Amin, saudara. Kalau saudara hatinya nggak siap, pendeta ngomong apapun, saudara iya aja. Ya. Nah, saudara, hati kita, Tuhan itu seringkali saya katakan, nggak bisa jaga hati kita. Meskipun ada lagunya seringkali saya ingatkan. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Saya katakan ini kayaknya lagu salah cipta, saudara. Tuhan itu nggak bisa jaga hati kita. Nah, kenapa seringkali kita sakit hati? Sebenarnya diri kita itu nggak akan sakit hati. Karena sakit hati itu adalah pilihan dan keputusan kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang untuk membicarakan kita, ya dikatakan perkataan perbuatan orang kepada diri kita. Tetapi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah keputusan dan pilihan kita. Oleh sebab itu kembali saya katakan, yang memutuskan memilih untuk tidak sakit itu diri kita. Kalau kita memutuskan memilih untuk tidak sakit hati, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyakiti hati kita. Katakan amin. Ya. Kita tidak bisa, saya katakan, mencegah orang untuk menjelekkan diri kita. Memfitnah kita, gosipin kita. Tapi saudara orang Kristen yang dewasa rohani, Anda bisa mencegah supaya hatimu tidak sama seperti mereka. Orang mau jelekin kita seperti apapun, itu terserah mereka. Prinsip EGP itu harus ada. Nah, orang Kristen yang dewasa rohani gak sedikit-sedikit ngambek, saudara. Yang gak mau ngambek katakan amin. Ada jemaat, kaget saya saudara. Namanya pendeta, orang kenal kita, tapi kita belum tentu kenal jemaat. Ya, dia bilang begini, Pak Minarto sekarang sombong. Kenapa? Terakhir ketemu di Mall Gading, saya senyum sama Bapak gak senyum sama saya. Lah orang begitu banyak saudara. Lah saya mana tahu itu jemaat mana. Akhirnya sejak dengar peristiwa itu, setiap ke mall, naik lift saya langsung senyum. Pokoknya kenal gak kenal gue senyum. Sampai satpam bilang, ini engkau gila nih kayaknya. Serba salah kita jadi hamba Tuhan, saudara. Nah, ini satu gambaran orang dari segi usia, dia boleh usianya tua. Tapi ini satu gambaran yang gak dewasa, saudara.
Sekali lagi saya katakan hati ini harus dijaga. Amin saudara. Nah ukuran kedewasaan itu terlihat dari ekspresi Anda menghadapi semua persoalan yang ada. Kadang-kadang ketemu orang juga, udah umur 50 kelakuan kayak anak kecil saudara. Tapi ada orang yang umur 25 kelakuan kayak 70. Ada juga saudara. Bukan tampangnya 70 itu cilaka kurang perawatan saudara. Saudara ya. Nah gambaran seperti ini. Nah kalau Anda hatinya nggak beres, nggak dewasa rohani, percayalah saudara, saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan ini. Ya pendeta ngomong apapun mental. Selalu dia bagikan firman itu kepada orang lain. Pendeta bicara jangan pelit. Dia langsung nengok mertuanya. Rasain lu, kena lu hari ini. Ya pendeta peka banget. Mertua gue pelit, dia tahu aja tuh. Ya. Ketika pendeta bicara sama pasangan, jangan hitung-hitungan. Dia tengok suaminya langsung. Buah gak jauh dari pohonnya. Ya. Emaknya pelit, anaknya hitung-hitungan. Nah ini orang yang dewasa rohani saudara. Begitu pendeta bilang jangan judes. Aduh si Susi mana ya, datang kagak ya hari ini. Padahal hari ini firman cocok loh buat dia. Nah orang ini punya karunia membagi buat lu, buat lu, buat lu. Firman gak ada buat dia sudah. Jadi dia amin-amin aja tapi buat lu, buat lu, buat lu. Tapi firman gak ada buat dia. Nah ini satu gambaran kehidupan kekristenan yang saya katakan gak dewasa rohani. Sekali lagi saya katakan bukan karena postur tubuh Anda besar. Umur Anda udah 50 tahun menunjukkan Anda dewasa rohani saudara. Ya saya pelayanan di healing itu cukup lama ya saudara. Tapi memang saya pernah kesaksian tempat ini 5 tahun yang lalu Tuhan suruh saya tinggalkan. Ya, karena sudah diwakilkan pesulap merah saat ini saudara. Itu saya kalau buka video saya, sebenarnya pesulap merah kalah saudara. Saya udah bongkar trik-trik magic ini dari belasan tahun yang lalu. Video masih saya simpen. Ya, didoain keluar paku. Wah itu udah mainan kita zaman dulu saudara. Dan saya banyak bongkar praktek-praktek dukun ini. Sayang saya nggak viralkan. Kalau saya viralkan saya terkenal mengalahkan pesulap merah saudara. Beneran saudara. Videonya masih saya simpen. Ya, jadi kalau ada jemaat didoakan kakinya keluar paku, saya diundang. Datang langsung diongkosin semua ke Bandung apa saudara. Disiapin hotel bintang 5. Ya, didoakan. Ini Cipoa, Sancipa saya bilang. Ya, jadi kalau Cipoa itu bahasa Ibraninya Sancipa saudara. Tukang tipu saudara. Ya, ini kamu dibohongin. Ya sama mirip-mirip. Keluar paku, ditarik, keluar kawat, keluar keris. Itu udah kita bongkar belasan tahun yang lalu. Nah saudara, suatu hari ketika saya diminta khotbah di satu gereja yang cukup besar di daerah Kelapa Gading. Waktu itu memang saya diminta menangani hampir 400 jemaat untuk pelayanan pelepasan. Jadi pelepasan massal saudara. Nah hari itu saya doakan, saya tumpang tangan satu-satu. Tiba-tiba ada seorang ibu, umurnya udah tua banget lah. Bukan tua-tua gimana, pokoknya saya percaya itu pala 5. Ngamuk-ngamuk. Semua orang yang datang ya, dan badan ibu ini besar sekali. Wih itu besar banget lah. Istilahnya kulkas mungkin 3 pintu itu saudara. Ya, pokoknya besar lah saudara. Dan semua orang itu diludahin, dibanting. Akhirnya semua orang tuh gak berani deketin dia. Mereka nunggu saya, tapi saya sibuk doain karena puluhan orang pada saat itu. Saudara saya ingat ada 6-7 ibu-ibu yang pegangin dia gak ada yang berani karena dicakar, diludahi, dikatain-katain saudara. Saat itu saya cuma minta hikmat Tuhan, ini orang berumur tapi kok kelakuan seperti ini. Dan orang yang gak ngerti langsung tengking, dalam nama Yesus setan keluar. Saudara kalau ada orang teriak-teriak, jangan saudara langsung bilang dalam nama Yesus setan keluar. Belum tentu, habis berantem sama suami juga teriak-teriak. Ya, jadi jangan semua yang teriak-teriak dianggap kerasukan, nah itu gak boleh. Makanya kalau saya diminta training mengajar bagaimana cara menangani pelepasan yang efektif. Ya. Karena jujur selama menjadi hamba Tuhan melayani pelepasan, hampir 300 pelepasan. Saya sampai diundang ke Asia loh saudara. Nggak sombong, pamer sedikit saudara. Ya. Itu melayani pelepasan. Bahkan sampai pernah ke Australia, layanin pelepasan. Setan Eropa beda sama kita. Keren-keren di sana setannya, giginya betaring. Pakai jas, sepatu pantopol, Dracula. Kalau lari ke Cungkuo, setannya keren-keren lagi saudara. Ya, pakai topi kaisar, bener kan? Kalung giok, lompat-lompat kasih hu dia diem. Begitu lari ke Indonesia, setannya memprihatinkan. Bener kan? Ya, kuntilanak daster 1 kagak pernah di laundry katanya. Ya, bahkan ada hantu termiskin itu ada di Indonesia. Karena naik Grab Uber nggak bisa, datang diundang, pulang nggak diantar, jalangku. Jadi ngelantur ngomongnya saudara. Ya. Nah ketika ibu ini teriak-teriak, 7 orang pegangin dia.
Saya tahu ini bukan setan. Saya bilang ini bukan setan. Lepas, saya bilang, lepas, nggak usah dipegang. Saya bilang, ibu lihat saya. Ibu bukan dirasuk setan. Ibu kepahitan sama suami. Wah, dia teriak. Saudara tahu ucapan yang diucapkan kepada pendeta ini? Itu binatang kaki 4 berkuku belah keluar semua. Di tengah gereja, saudara, saya dimaki-maki, diludahin. Wih, ludahnya jauh, tapi saya meles, nggak kena. Yang kena yang belakang. 2 kali diludahin nggak kena, saudara. Ya. Jadi kalau di pelepasan itu, saudara harus hati-hati. Jangan kita senang orang, wah manifest nih. Katanya, cuy, wih. Teman saya pernah blok, saudara. Wih, saya ketawa, saya bilang. Saya pikir dia mau manifest, iya manifest ngeludahin lu. Gue bilang, bego, saya bilang. Kalau dia sudah begitu, kamu menghindar. Aduh, itu ludah, nemplok semua. Untung gak pakai semakan jengkol, saudara. Pingsan itu pendeta, saudara. Akhirnya saya bilang begini, Bu, ibu bukan kerasukan setan. Ibu kepahitan sama suami. Itu semua binatang keluar. Ya. Pokoknya saya dikata-katain lah. Siapa bilang saya gak kerasukan setan? Ya, akhirnya dia jalan pulang. Dia kerasukan setan bisa jalan pulang dalam hati, sudah. Dan akhirnya dia mengakui, suatu hari dia lihat FB saya. Dia inbox saya, dia bilang gini, Shalom Pak Pendeta, masih ingat saya? Siapa ya? Dulu saya ngeludahin Pak Pendeta. Wah, ini kok kerasukan masih ingat yang ngeludahin orang, sudah. Ya Pak, sebenarnya saya nggak kerasukan Pak. Saya caper, cari perhatian. Saya tuh habis ribut sama suami. Ternyata benar, saudara. Nah, saudara perhatikan, kalau Anda hatinya nggak benar. Kedewasaan rohani itu dilihat dari hati. Ya, kalau Anda sedikit-sedikit ngambek, dapat teguran firman Tuhan keras Anda ngambek. Bahkan ada yang sampai nggak datang ibadah gereja. Itu harus dibereskan malam hari ini. Katakan amin. Karena sumber kehidupan kedewasaan rohani seseorang itu dari hatinya. Kalau hatimu beres, semua hidupmu beres. Bahkan ada orang sakit-sakitan. Ternyata sumber juga dari hati. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Orang gila yang saya layanin, saya pegang 5 penampungan orang gila di Bekasi. Jarang saya lihat sakit. Ya, senyum terus, saudara. Wih, hatinya gembira. Tapi emang gila, saudara. Ya, saya udah pengalaman kalau lihat orang gila senyum, saya nggak berani deket-deket. Karena saya pernah ditonjok, saudara. Kurang ajar, seumur hidup pendeta nggak pernah ditampol orang. Ini ditonjok orang gila. Dia senyum-senyum sama saya bilang, puji Tuhan, ditonjok, dia gitu. Kena rahang saya, saudara. Kayak MMA. Saya pengen balas. Tapi saya ingat, ini kan orang gila, ntar gue ketularan gila. Nih yang gila siapa? Pendetanya apa orang gilanya? Tapi itu rasanya, saudara, nyetir mobil itu nyut. Kurang ajar loh, gue bilang, seumur hidup gue jadi pendeta gak pernah ditonjok orang. Dasar lu gila, gitu, saudara. Nah, saudara, saya perhatikan orang gila itu gak ada yang sakit. Jarang sekali sakit, saudara. Jadi hati yang gembira, obat yang manjur itu memang ada. Saudara ingat ciri yang pertama. Orang yang dewasa rohani. Ketika dia ditegur, dia mau berubah dan dia mau bertobat. Katakan amin. Jadi dosa apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan ini, yuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya katakan, perbuatan dosa apapun. Anda yang sampai hari ini gak dewasa, masih punya karakter marah. Ya, kalau udah marah mengerikan sekali. Jangan berkata, Pak Pendeta saya memang turunan pemarah. Tidak ada di Alkitab istilahnya turunan pemarah. Ada orang tuh kerjanya marah. Marahnya udah tingkat dewa, saudara. Kucing senyum sama dia, tersinggung. Dia timpuk batu bata itu kucing. Nah ini tingkat dewa, saudara. Ya, ada orang berkata, Pak Pendeta saya dari suku ini. Kebetulan saya pernah melayani orang Batak 5 tahun. Saya juluki mereka orang Korea Utara karena ngomong beledak-beleduk, saudara. Ya. Itu kalau mereka marah, wih ngeri, saudara. Kami memang turunan pemarah, Pak Pendeta. Kakek saya pemarah, bapak saya pemarah, maka saya pemarah. Bodoh, saya bilang kalau kalian seperti itu. Buat apa 2 Korintus 5 ayat 7? Barang siapa dalam Kristus, dia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru ada dalam kehidupan dia. Amin. Tidak ada istilahnya turunan pemarah. Saudara, saya dulu juga pemarah. Ya, di anak youth saya seringkali cerita, saya dididik dengan cara keras oleh orang tua saya. Menguasai 2 bela diri, berantem. Ya, kemana-mana bawa senjata. Sekarang saya bawa senjata kalau misi, bukan buat gagah-gagahan, enggak. Karena memang kondisi seperti itu, saya harus bawa parang yang 80 cm, pisau komando di sini, yang satu di sini. Ya, karena jujur, yang kita hadapi apa? Binatang buas, bahkan teroris. Ya, tapi kalau ketemu teroris nggak mungkin kita pakai parang, mereka pakai AK-47. Nyahok gitu, saudara. Tentunya kita berdoa, saudara. Sampai di Papua saya diancam, leher saya mau dipotong. Kemarin kita lewat daerah teroris Poso, orang berkata, supirnya bilang begini, Pak, ini tempat pendeta pada dipenggal. Udah jalan, saya bilang. Ya, jalannya saya bilang, kita berdoa. Nah, saudara, saya dulu juga seperti itu. Tapi dengan pengenalan akan Kristus, kedewasaan rohani kita,
Semua hal-hal yang buruk, yang jelek dalam hidup kita, Tuhan bisa bersihkan. Ketika rohmu kuat dalam hidup ini, daging itu akan ditekan. Amin. Jadi kalau Anda yang dulu karakternya pemarah, udah emosinya tingkat dewa, saudara. Itu tidak menunjukkan Anda ini dewasa rohani. Makanya masih ada yang punya sifat-sifat pemarah, kita serahkan ke hadapan Tuhan. Tuhan, lembutkan hatiku Tuhan. Aku mau dewasa rohani, engkau mau hidup, tidak mau hidup seperti ini. Ya, karena kalau bicara anak muda, itu biasanya emosinya menggelegar. Saudara, saya pun jujur kemarin terakhir di Papua, saya sempat marah. Dan ya memang saya orangnya nekat ya saudara, jujur ya. Nekat bukan dalam berarti nekatnya nekat ngawur. Kalau orang sudah berusaha menindas saya, apalagi buat pelayanan, saya akan mati-matian. Ya, karena terakhir di Papua itu saya ingat saya harus charter 2 pesawat, 1 buat logistik, 1 buat tim. Dan pesawat di sana tuh badan barang itu harus ditimbang, nggak boleh lebih dari 800 kg. Karena baling-baling cuma 1 dan itu sudah banyak yang nabrak gunung, mati semua. Ya. Nah hari itu saya ingat dari Jakarta saya ditanya, berapa 2 pesawat? 24 juta. Oke saya bayar, saya bilang. Ya, deal, pakai kertas materai semua, difoto semua. Sampai di sana saudara. Baru nginep semalam, Pak harganya naik 36 juta. Lah gimana ceritanya saya bilang, Bapak harus nambah 12 juta. Lo nggak bisa dong, saya sudah bayar saya bilang. Kalau Bapak nggak bayar, pesawat tidak akan terbang. Di sini yang berkuasa pilot Pak. Karena pilotnya orang Norwegia, Aussie. Nggak ada pilot Indonesia berani di sana. Karena itu landingnya di celah-celah gunung. Dan itu airport terpendek di dunia. Itu kalau naik pesawat di Papua saudara, sorga 2 jengkal di atas kepala. Benar saudara. Itu saya naik pesawat itu wakil saya saja, duduk diam pucet. Saya dengerin doanya Pak. Doanya apa saudara tahu? Ini pendeta loh. Tuhan Yesus ampuni segala dosa pelanggaranku. Saya bilang kenapa mau mati loh, gue bilang. Saudara. Itu jujur pada saat itu, dia pikir gampang nyari duit 12 juta. Ya. Untuk dari base camp menuju ke airport saja, untuk timbang badan kita bawa rangsel 2 hari. Saya harus charter mobil losbak. Itu 1,6 juta. Jadi Papua uang 1 juta itu nggak ada artinya. Karena babi 1 ekor begini 50 juta. Ayam sudah, saya kepengen makan ayam. Tolong dong Pak Pendeta pengen makan ayam. Cariin dong. Saya pikir kayak di Jakarta karena saya sering ke pasar 55.000 gede-gede. Pak segini 1 juta, nggak jadi deh gue makan Indomie aja. Setiap segini sudah, pusat deh. Ya. Jadi saat itu mereka bilang begini, Jumat Pak, terbang tim Bapak ke Wipon dan terus kami jalan kaki 3 hari 3 malam menuju Lolat. Kita pagi-pagi jam 5, setengah 5 udah berdoa, udah semangat, bawa rangsel, sewa lagi losbaknya, bayar lagi 300.000, padahal jarak cuma 15 menit. Terbuka begitu. Sampai di sana, dengan enaknya petugas sana bilang begini, Pak, schedule Bapak dirubah jadi Sabtu. Duh, enak banget yang ngerubah tiket begitu. Memang kalau di Papua tuh parah sudah. Saya tes antigen seumur hidup, tes antigen. Waktu itu memang lagi gawat-gawatnya COVID. 4 orang tes antigen, ya, nggak sampai 5 menit, 4 orang hasilnya keluar. Minarto semua ditulis negatif. Udah di print, negatif. Nama kita ditulis pakai pulpen. Lah ini kok udah di print semua sama. Saya komplain dong, Pak kalau hasil saya positif gimana? Tetap kita bikin negatif Pak. Loh kenapa? Kita nggak mau pusing di Papua. Dah ilah darah Yesus. Gue bilang. Kita cengengesan ya saudara. Ini plus 62 memang begini di Indonesia saudara. Ya. Dan akhirnya mereka nggak mau terbang singkat cerita. Kita udah putus asa. Aduh Pak gimana Pak? Saya duit 12 juta dapat dari mana lagi saya bilang. Itu jujur saudara, saya ini dulu juga emosinya tinggi. Karena petarung jalanan, suka berantem. Jadi Pak Cinko Mangga Besar tuh udah kenal siapa, Pak Minarto dulu. Dulu nama keren saya Anyit saudara, nama Chinese-nya. Saya bikin grup namanya Pak Cikun, pasukan Cina Kuntian. Karena saya orang Pontianak. Bukan Pak Cinko pasukan Cina Kota. Dulu motor saya itu kalau di Mangga Besar, Gajah Mada. Kalau mau balap itu dilepas rem belakang. Pulang jam 2, jam 3 subuh. Udah kenal siapa itu Anyit. Ya. Tapi saya nggak suka dipanggil Nyit. Kayak tikus injek. Nyit. Nggak mau. Sudah. Ya. Singkat cerita, saya bilang sama wakil dengan beberapa tim karena kita 4 orang. Kalian tunggu sini. Gue pengen marahin itu orang Papua.
Tim saya bilang gini, Pak jangan macem-macem Pak. Ini ya hokimo Pak. Tembak-tembak beneran punya. Udah tenang saya bilang. Dia nggak tahu saya pendeta saudara. Ini badan agak kurus karena pinggang kena. Saya udah nggak nge-gym lagi. Kemarin saya nge-gym seminggu 5 kali. Tapi karena pinggang saya kena, karena banyak misi rangsel saya 20 kilo, 25. Akhirnya saya putuskan nggak olahraga lagi saudara. Nah saudara, terakhir tuh badan saya memang gempal gitu saudara ya. Terus ada logo merah putih saya pakai. Saya masuk saudara, dia nggak tahu saya hamba Tuhan. Saya cuma bilang begini, Pak, Bapak kenal siapa saya? Dia kaget. Bapak kenal nggak siapa saya? Ya. Saya ini pendeta. Dia kaget saudara. Dia pikir saya ini TNI. Saya ini pendeta. Jadi orang Papua, orang Dayak, itu paling takut dengan namanya pendeta. Ya. Karena pendeta itu mereka anggap utusannya Tuhan. Nah, jadi senjata, saya TNI, langsung dibedil saudara. Saya pendeta. Bapak jangan main-main sama saya. Hamba Tuhan saya bilang. Kalau Bapak tidak berangkatkan saya hari ini, itu Alkitab 1,4 ton obat-obatan. Itu dibuang saja ke jalanan, ke comberan. Saya bilang, Bapak berurusan sama Tuhan. Dan saya tidak akan menginjakan kaki saya di Papua untuk pelayanan lagi. Sebentar Pak Pendeta, saya bicara dengan pilot. Dengan enaknya keluar dari ruang pilot, 4 menit saya hitung, 3 menit lah. Pak kata pilot bisa terbang, kan kurang ajar sudah. Disuruh bayar 12 juta sudah. Nah kadang-kadang kita harus tegas dalam hidup ini. Bukan berarti kita marah. Kalau marah saya gebrak meja, saya maki-maki, itu marah. Ya kadang-kadang tuh taktik itu harus ada. Pendeta si pendeta, mantan pendekar kadang-kadang keluar juga saudara. Tapi kan kita nggak emosi seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak dewasa rohani, mungkin dia terpancing emosi, terjadi perkelahian segala macam. Nah itu nggak boleh. Apalagi kita sudah anak Tuhan, tidak boleh berkelahi. Setuju katakan amin. Ya. Jadi hal pertama, dosa apapun, termasuk karakter-karakter kita, kalau Anda ingin dewasa rohani, itu harus dibersihkan. Yang kedua, ajaran itu, orang yang menerima makanan keras, ajaran itu tidak berfokus hanya kepada janji, berkat jasmani, dan materi. Ini penting buat Anda dewasa muda. Karena ada beberapa gereja, maaf kata, di akhir zaman ini, yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Nggak ada yang salah sih dengan teologi kemakmuran. Ya, kalau engkau ikut Tuhan, engkau pasti diberkati. Tapi konsep berkat nggak seperti itu. Sebelum kita diberkati, ingat harus ada satu proses yang namanya padang gurun yang kita lewati. Katakan amin. Dan Tuhan itu kalau ingin mendewasakan hidup kita, dia suka dengan proses padang gurun itu. Yesus saja diizinkan sebelum mengalami pelayanan spektakuler selama 3,5 tahun. Dia berpuasa berapa? 40 hari 40 malam di padang gurun. Musa berputar-putar di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Padahal jalan kaki dari Mesir menuju Israel itu kalau jalannya ngebut, saudara, saya rasa 14 hari nyampe jalan kaki. Kalau Anda santai, 20 hari nyampe. Ya, tapi diizinkan diproses untuk mengalami satu kedewasaan. Percayalah saudara, kalau Anda ingin dewasa rohani, saudara sebagai anak muda harus diizinkan diproses di padang gurun terlebih dahulu. Amin. Di padang gurun itu nggak peduli pendidikan Anda apa, mau sampai S3 pun, Tuhan akan sekolahkan ulang. Di satu universitas namanya Universitas Penderitaan. Ada amin? Fakultas pukulan-pukulan berat, jurusan tutup mulut. Tengok kiri kanannya bilang begini, sambil senyum meskipun Anda pakai masker. Gue kalau lihat muka lo hari ini, lo kayaknya lagi di padang gurun deh. Ada amin? Ya, di padang gurun itu mendewasakan kita. Ya, jangan punya prinsip, Anda kalau ingin makanan keras, saudara ingat, berkat Tuhan itu tidak selalu diukur dari sesuatu bersifat materi. Apalagi model anak-anak muda seperti ini. Anak saya tahun depan dua-duanya minta merit, saya pusing saudara. Ya udah berumur 27 tahun memang waktunya merit. Cuman bapaknya yang pusing, duitnya gede saudara kalau dua-dua bareng merit. Ya enggak? Kecuali meritnya di Papua. Enggak ada tamu undangan, angpaunya kagak ada saudara. Ya. Nah saudara, ya saudara perhatikan baik-baik dalam kehidupan ini. Kalau Anda sebagai anak muda punya konsep pengajaran bahwa berkat Tuhan diukur dari materi, maka tidak sedikit Anda yang saat ini bekerja jadi stres dan depresi. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena Anda akan berpikir, katanya janji Tuhan akan berkati hidup saya, tapi kenapa hari ini pekerjaan saya masih biasa? Gaji saya sebulan masih 5 juta. Ya. Mana janji Tuhan akan berkati hidup saya masih naik sepeda motor, kredit lagi. Saya belum punya rumah, masih ngekos, masih ngontrak, ada yang ikut mertua.
Mana janji Tuhan akan berkati hidup saya? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Anda perhatikan di Bible, di Alkitab, dari PL sampai PB. Tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang berkata Tuhan akan berkati kita sehingga kita menjadi orang kaya. Ini satu konsep penilaian yang salah dalam hidup ini. Berkat Tuhan itu simple loh saudara. Saya kalau bagikan di ibadah raya di tempat ini saya bilang begini. Berkat itu simple tapi kadang-kadang kita nggak melihat. Kita hanya pikir sesuatu yang besar. Berkat Tuhan kenapa saya katakan simple? Dan seringkali kita nggak sadari, kita bangun dari tempat tidur, napas dengan baik aja, udah berkat Tuhan. Katakan amin. Jangan berpikir berkat itu besar-besar. Hari-hari ini Anda yang berbisnis, Anda yang punya usaha. Kita bisa bertahan aja udah puji Tuhan. Banyak orang yang bangkrut dalam hidup ini. Bisnisnya tutup. Wah itu nggak gampang saudara. Ya, nah sekarang jujur ya, saudara yang jawab sendiri. Karena saudara yang ngalami. Menurut Anda, ini jujur ya, bicara. Karena Tuhan tahu. Lebih banyak Anda dapat persoalan apa dapat berkat Tuhan? Jujur, jawab masing-masing. Lebih banyak Anda saat ini terima berkat atau mengalami masalah? Yang terima berkat angkat tangan. Yang masalah angkat tangan. Yang nunggu jawaban benar deh angkat tangan. Susah banget suruh angkat tangan. Lebih banyak Anda terima berkat atau mengalami persoalan dalam hidup ini. Ya. Kalau saya, persoalan seberat apapun, saya mau berkata, lebih banyak berkat saya terima. Kenapa? Napas aja gratis. Bener gak? Napas kita gratis loh. Bayangin saudara. Waduh, itu luar biasa. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, pulsa aja bayar, bener kan? Token listrik bayar. Anda handphone, itu bayar pulsa. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan, napas dihitung pulsa. Nggak usah mahal-mahal lah, 30 kali hirup 1 rupiah. 31 rupiah. Ini saya lagi khotbah, di belakang pasti ada yang napasnya ngap-ngapan. Temannya tanya kenapa? Pulsa gue hampir habis. Benar nggak? Jadi lebih banyak berkat atau masalah? Berkat atau masalah? Berkat, setuju. Rambut gratis, kaki gratis. Semua Tuhan kasih gratis. Nah banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mendewasakan rohani akhirnya jatuh kepada penghakiman. Ciri orang yang diberkati oleh Tuhan, bisnisnya diberkati. Ya, makanya nggak heran penghakiman itu seringkali ada di rumah Tuhan. Begitu ada orang sakit, hamba Tuhan jatuh, bangkrut, mengalami eksiden. Wah itu ngeri, kadang-kadang saya dengar ngelus dada. Coba cek perpuluhannya. Nabur nggak dia? Apa hubungannya perpuluhan dengan kecelakaan? Pasti perpuluhannya salah tuh, nggak memberi kepada Tuhan. Tuhan Yesus nggak sejahat itu saudara. Bayangkan Anda telat ngasih perpuluhan, kecelakaan. Ditabrak sapi, jatuh di got, kena paku berkarat, digigit anjing gila. Sadis banget Tuhan Yesus saudara. Ya. Kita harus punya pengajaran pemahaman yang dewasa. Perhatikan Ayub. Ketika iblis berkeliling dunia, ngobrol sama Tuhan kan. Tuhan bilang begini sama Ayub, Ayub kamu perhatikan gak hambaku yang setia. Tidak ada seorang hambaku yang sesetia, sesaleh, sejujur Ayub yang membenci kejahatan. Iblis ngomong apa? Ya terang aja Tuhan masih lindungi berkati dia. Coba Ayub tidak diberkati, dilindungi. Apakah Ayub tidak mengutuki Tuhan? Ya. Dan dahsyatnya ayat ini bilang begini. Oke ya, tudung perlindungan ini aku angkat. Kamu boleh cobai dia. Tapi jangan ambil rohnya. Karena rohnya punya aku. Saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan pelepasan, ayat ini saya tafsirkan sesuatu yang lebih luas. Jadi dari ayat ini saya bisa ngambil kesimpulan. Setan, perhatikan. Setan kalau menyerang kita, itu harus izin sama Tuhan. Dahsyat nggak kita? Setan kalau mau menyerang Anda, itu harus izin sama Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit mengkambing hitamkan setan, saudara. Kasian, udah hitam. Nanti jadi cemong dia, saudara. Ya, setan mau nyerang kita harus izin loh. Makanya kenapa saya pelayanan misi, saya nggak ada yang pernah takutkan. Pak penguasa di tempat ini begini. Roh ini begini, Kenias juga begitu, sampai pendeta nggak berani berhenti di tengah jalan. Saya sengaja cari pohon gede, maaf saya pipis di situ. Pak pendeta bahaya Pak, kenapa? Bahaya nanti kenapa-napa dengan Pak pendeta. Kenapa? Dalam nama Yesus gue buang aja gue bilang. Ya, karena pernah kita retret anak GC, pipis, saya marahin. Dia pipis dibilang Pak, numpang-numpang anak babi mau kencing.
Wih, sini. Kamu ngomong apa tadi? Anak babi. Iya, Popo ngajarin gitu Pak Pendeta. Supaya kenapa? Supaya gak bengkak. Bailah, darah Yesus gue bilang. Temennya satu datang. Mau pipis juga. Yang satu ini ngomong gini, Popo gue bilang, kita gak boleh kembaran. Gue udah anak babi. Ya, lo gak boleh anak babi lagi. Terus, gue anak apa? Anak monyet. Sejak kapan Sunggokong sama Cupakai masuk gereja, sudah? Oh, pipis saja, sudah. Nah, sudah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi, kadang-kadang tuh, pengajaran-pengajaran seperti ini nih tidak mendewasakan hal-hal kepercayaan seperti ini. Nah, saudara Anda yang dewasa rohani, saya katakan, yuk, tinggalkan hal-hal yang tidak baik ini, saudara. Ya, berkat Tuhan tidak diukur dari satu hal, sesuatu yang bersifat secara materi. Setan kalau menyerang kita, dia harus izin sama Tuhan. Ya, bahkan kalau ada orang sakit apapun kita jangan menghakimi. Dari Ayub ini, Ayub menderita sedemikian rupa. Diizinkan 10 anak meninggal, harta benda dijarah, satu tubuh penuh dengan koreng, istrinya tinggalkan dia, teman-teman tinggalkan dia. Bukan karena dosa, ya, tetapi karena diizinkan ujian. Jadi kalau Anda yang dewasa rohani melihat peristiwa seperti ini, saya percaya orang yang dewasa rohani tidak akan pernah menghakimi. Amin. Jangan menghakimi siapapun, penghakiman itu hak Tuhan. Ada orang jatuh apapun, ada orang menderita apapun, kita doakan, kita tolong. Ya lagi viral kan ada seorang hamba Tuhan ikut-ikutan bahas Ferdi Sambo. Aduh saya cuman tepok jidat saudara. Ngapain? Pendeta urusannya jemaat, menangkan jiwa. Urusan politik apapun kita nggak perlu ikut campur. Itu bukan ranah seorang hamba Tuhan. Ya, kita kadang-kadang lihat seperti itu. Aduh ini akhir zaman ya susah ya saudara. Popularitas itu orang cari. Nah pelayanan-pelayanan yang saya jalanin saat ini orang jarang mau saudara. Makanya saya katakan kalau orang punya teologi kemakmuran seperti itu, kalau pendeta hidupnya miskin berarti nggak diberkati Tuhan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan misi saya tentang ini. Karena saya keliling udah seluruh Indonesia. Bahkan kemarin pendeta-pendeta yang dampingin saya, satu orang itu saudara tahu saya kasih berapa? 3 juta, 2.500.000. Yang deket-deket saya kasih 1,5 juta. Mereka terima uang 3 juta sampai bingung saudara. Karena saya kasihan, ikut saya jalan kaki 8 hari 8 malam. Ya, bahkan satu pendeta saya numpang di rumahnya dipotongin ayam 2 ekor. Ternyata kenapa mereka bingung saudara. Mereka bilang begini, Pak 1 bulan kami belum tentu dapat uang 100.000. Buset, 3 juta bisa hidup berapa tahun saudara. Ya. Nah mereka hidup seperti itu kekurangan, apakah mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Mereka ini pejuang iman loh saudara. Jalan kadang-kadang 3 hari 3 malam buat doain orang sakit. Wah, ini luar biasa, ini jenderal-jenderal iman saya katakan. Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Justru di sorga saya berani berkata, rumah mereka jauh lebih besar daripada pendeta di kota. Meskipun mereka harus jalan kaki segala macam. Saya angkat topi dengan hamba Tuhan di desa. Makanya kenapa hati saya itu setahun, saya harus berangkat ke pedalaman itu 6-7 kali. Meninggalkan semua kenyamanan seperti pelayanan seperti ini nyaman. Di desa kita KKR lampu cuma 1. Kadang-kadang teriak lebih kenceng sedikit karena pakai genset. Lampunya redup. Shalom, nyut, hilang sudah. Wah ini lampu bisa kelap-kelip sudah. Jadi teriak shalomnya itu mesti panteng suara-saudara. Ya, tapi kita suka cerita. Ya, apakah pendeta-pendeta di desa ini tidak diberkati? Mereka diberkati. Makanya orang Kristen dewasa rohani tidak akan pernah menghakimi. Amin saudara, semua tubuh Kristus. Yang terakhir, ajaran itu membawa kita kepada kehidupan yang berbuah sikap dan karakter seperti Yesus. Ajaran yang benar itu akan membawa kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus bukan kepada yang lain. Inti hidup kita adalah melakukan kehendaknya dan untuk menyatakan kemuliaan kepada dunia. Dan dalam melayani Tuhan, saudara bekerja, pegang Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, Anda kalau sudah dewasa rohani, ingat baik-baik, dalam sekuler maupun rohani, dunia saat ini dikuasai oleh para penjilat dan tukang cari muka. Maaf, mungkin ini agak keras. Ya, saya berdoa dewasa muda GPD Sahabat Allah tidak seperti itu. Dunia saat ini dikuasai oleh para penjilat dan tukang cari muka. ABS, asal Bapak senang. Percuma saudara punya posisi jabatan di perusahaan yang tinggi dari hasil menjilat dan cari muka. Percuma Anda melayani Tuhan.
Anda punya jabatan yang mungkin strategis dari hasil cari muka dan menjilat, saudara. Kalau Anda bos di perusahaan, hati-hati dengan orang yang suka menjilat dan cari muka. Yang membuat Anda jatuh bukan musuh Anda. Ketika kita punya musuh, kita akan lebih banyak bertekun dalam doa. Tetapi seringkali kita jatuh dengan orang-orang yang model seperti ini. Tapi dewasa muda di tempat ini bukanlah tipe orang suka cari muka dan penjilat. Katakan amin. Anda adalah orang-orang yang berintegritas, yang punya prinsip. Orang yang dewasa rohani, apapun dia lakukan, dia akan senangkan Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Banyak pendeta di daerah tanya sama saya, Pak Amin ngapain sih masuk-masuk pedalaman? Saya bilang, saya masuk pedalaman itu apa yang saya cari? Persembahan kasih saya nggak dapat. Saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, anak-anak, jemaat saya. Demi apa? Demi memperhatikan kalian. Karena gereja-gereja di pedalaman, kalau kita tim misi seperti ini, nggak turun memperhatikan, nggak expose di sosial media. Gereja nyaman, saudara, dengan semua kemewahan yang ada. Justru dengan kami turun seperti ini, kami expose, bikin YouTube segala macam, semua gereja terbuka. Ternyata banyak gereja-gereja di pedalaman yang butuh pertolongan. Dan sangat memprihatinkan. Seperti tadi saya kesaksian. Perpuluhan gembala-gembala di sana, sebulan ada yang cuma dapat 50.000, ada yang 100.000. Aduh Tuhan, saya kasih mereka uang 3 juta. Saya dengar selesai saya pulang, mereka langsung beli sepeda motor bekas, saudara. Buat pelayanan, nangis dengarnya. Udah gitu kita udah di airport, dapat telepon, Pak jatuh Pak, kepalanya pecah. Karena baru beli motor gak bisa naik, ngebut. Aduh, terus gimana? Aman Pak, tapi gigi hilang semua. Waduh puji Tuhan masih gigi hilang. Ya, langsung beli motor saudara. Karena ternyata sebulan belum tentu dapat uang 100.000. Anda pacaran saja makan, saya percaya. Lebih dari cepet cek, 100.000. Benar gak? Makanya kenapa saya mati-matian ke daerah saudara. Saya kalau ke daerah jujur ya, tas saya itu isinya bisa 100-200 juta, saya bawa uang cash. Karena saya sudah tahu ketika saya ketemu hamba Tuhan di desa, belum tentu 2 tahun lagi saya ketemu dia. Ya, dan uang 1 juta itu bisa mereka hidup sekian tahun. 1 juta loh saudara. Tapi memang makanan mereka semua disiapkan alam. Makanya kemarin saya bawa bumbu pecel banyak banget saudara. Saya udah tahu ya, petik daun singkong, daun pakis, rebus, kasih daun pecel. Makannya enak saudara. Ya. Kemarin dikasih ular cukup besar. Karena saya hobi masak, saya udah beli jahe dari bawah, saya masak daging ular. Makan 18 orang. Oh sampai bilang begini, Pak pendeta daging ularnya. Nah enak, apa? Enak banget katanya. Ya. Dan pulang dari misi kita sukacita. Nah saudara, semua apapun yang kita lakukan senternya kepada Tuhan. Kalau Anda sebagai anak muda bekerja, segala sesuatu yang kau lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Tuhan yang akan mengupayi Anda. Jadi apapun yang kita lakukan, yuk pusatnya kepada Yesus. Bukan kepada akunya. Bukan kepada organisasi gereja. Senangkan hati Tuhan. Anda sebagai anak muda senangkan hati Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan misi, bagaimana cara saya menyenangkan hati Tuhan? Kemarin saya baptis istri kepala suku, itu satu Sulawesi itu heboh. Tapi beberapa teman bilang gini, Pak, ngeri Pak lihat sosial media Bapak. Bapak baptis orang yang paling ditakuti di Sulawesi. Itu dari pihak sebelah, itu pasti akan cari Bapak. Saya bilang saya udah gak takut mati dalam hidup ini. Ya, karena nyawa saya itu udah saya serahkan kepada Tuhan. Bagiku hidup ada Kristus, mati keuntungan. Bahkan saya sudah bilang sama anak istri, suatu hari bisa aja papi gak kembali. Karena nyawa taruhannya pelayanan misi gitu. Makanya gak ada mau hamba Tuhan seperti kita. Gak ada yang berani saudara. Tapi itulah Pak Minarto. Saya udah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya orang yang berdosa dulu. Saya penyembah berhala, anak dukun. Hidup gak karu-karuan. Setelah saya bertobat, ini Tuhan aku. Pakai aku. Jangan berdoa Tuhan ini aku. Utuslah dia. Jangan saudara. Amin saudara. Jadi senternya pengajaran yang mendewasakan. Itu berpusat semua kepada Yesus Kristus, bukan kepada akunya. Nah di akhir firman Tuhan ini, mari saudara kasih Tuhan setiap dewasa muda. Untuk menjadi dewasa rohani kita perlu makanan rohani yang keras, yaitu firman Tuhan. Dan makanan rohani yang kita makan haruslah yang sudah keras-keras. Jangan tersinggung bila ditegur Tuhan, tapi bersyukurlah berarti Tuhan menyayangi kita. Amin. Nah mulai hari ini, jangan menjadi anak muda yang saya katakan gampang tersinggung. Kalau ada dosa, kita bereskan di hadapan Tuhan.
Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita cepat berbalik bertobat. Tuhan pasti mengampuni kita, dia akan pulihkan hidup kita. Sekian firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yuk para pemuji maju ke depan, saya akan langsung tutup dalam doa saja. Makasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik buat hidup kami. Seringkali kami gak dewasa dalam hidup ini. Dari segi usia kami disebut dewasa. Tapi seringkali kelakuan kami seperti anak kecil yang masih butuh susu, bukan makanan yang keras. Seringkali sifat karakter kami tidak menunjukkan umur kami. Bahkan tidak menjamin kami sudah melayani Tuhan. Kelakuan kami seperti orang yang dewasa. Kami masih seringkali mudah tersinggung. Hati kami gak beres, mata kami gak beres, kelakuan kami gak beres. Dan seringkali kami sembunyi-sembunyi melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal ketidakdewasaan kami lakukan. Bahkan seringkali kami sudah melayani Tuhan. Tapi rohani kami seperti bayi yang masih membutuhkan susu. Ampuni kami. Melalui firman malam hari ini, ajar kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup kami rindu untuk berdampak. Senter pusat hidup kami selama ini diri kami, ego kami. Tetapi melalui firman malam hari ini kami dijamah, ditegur. Biarlah pusat apapun dalam hidup kami, senternya adalah Tuhan Yesus. Pusatnya adalah Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa buat setiap dewasa muda GPD Sahabat Allah yang berkasih. Seberapapun mereka yang hadir malam hari ini, mereka mendengar firman-Mu. Aku berdoa kedewasaan rohani turun dalam hidup mereka. Ampuni Tuhan segala dosa salah kami. Ampuni kalau hidup kami belum kudus berkenan di hadapan Tuhan. Makanan keras membuat kami untuk sungguh-sungguh merespon firman-Mu. Ketika kami ditegur, kami bukan hanya bertobat, tapi kami mau berubah dalam hidup ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka bukan sekedar namanya dewasa muda, tetapi rohani mereka juga semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Bukan lagi mereka hanya minum susu, tapi makanan keras yang membuat iman mereka teguh kokoh berdiri. Sehingga pada persoalan masalah apapun, mereka tetap bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang. Melalui firman-Mu yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, putus pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Hamba selesai menjadi penyambung lidah-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan bagi engkau yang sudah diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Minarto. Firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati ya. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan pengumuman. Saya baca belakang ya, biar kelihatan. Oke, untuk seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Sambil melihat perkembangan yang ada. Bisa di follow ya, Instagram, YouTube, Facebook, Bless Impact Community ya. Selanjutnya, minggu depan, Kamis depan, ibadah BIC akan berjalan kembali sesuai dengan jadwal ya. Hari Kamis jam 7.30 dengan tema berjalan seirama dengan Tuhan. Selanjutnya pengumuman jadwal doa dan puasa BIC diadakan setiap hari Selasa. Jadi dimulai pada hari Senin malam pukul jam 10 malam sampai hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, happy birthday untuk Edi, S, Yoki, dan Angel. Selamat ulang tahun teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Dan untuk setelah ibadah selesai, seluruh PKS diharapkan berkumpul dengan Bapak Beni Hira. Dengan Bapak Pastor Beni Hira. Dan welcome untuk jiwa-jiwa yang baru datang hadir di tempat ini. Bisa berdiri, bisa bangkit berdiri dengan Yohanes dan Sandi. Shalom. Kamis depan bisa hadir kembali ya. Kami sangat senang semua Yohanes dan Sandi bisa datang ke sini. Dan minggu Kamis depan bisa hadir kembali di tempat ini. Amin. Amin. Setelah selesai, oh ya ada lagi. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa. Bisa menghubungi tim doa BIC. Nomornya tertera di layar ya. Ada lagi? Dan tetap terapkan protokol 6M. 6M apa aja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan dan menghindari makan bersama. Ya, itu saja pengumuman. Saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya, diberkati firman Tuhannya. Amin. Makanannya keras enggak? Enak lah ya, gitu ya. Makan bubur sama makan daging steak enakan mana? Steak lah, tapi lebih keras daripada bubur toh. Tapi lebih steak lebih enak. Terima kasih Pak Min, firman Tuhannya sangat memberkati kita. Saya juga diberkati, statement Pak Minarto memang menegur saya. Tapi bagaimana ya, panggilan mungkin beda. Ini aku Tuhan tapi utuslah dia ke yang lain. Tapi kita belajar apa yang Tuhan bisa kasih, kita akan kerjakan semaksimal mungkin. Amin. Amin. Ya, bedanya misi yang akan kalau saya lakukan sama Pak Minarto lakukan pasti beda. Kalau saya ngelihat ular, saya pasti kabur. Kalau Pak Minarto ngelihat ular, dia bilang apa? Makanan gua ini. Tadi dia ceritakan 18 orang dia makan dari giging ular. Berarti ularnya kecil atau besar? Besar, nggak mungkin ular sekecil itu buat 18 orang. Ularnya besar. Tapi Pak Minarto bilang ini makanan saya. Nah, kita memang beda-beda tapi kita support selalu Pak Min untuk selalu menjangkau supaya Tuhan genapi 1000 gereja. Amin. Amin. Apa yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Mungkin kita nggak bisa misi ke seperti Pak Minarto, tapi kita bisa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Masih banyak jiwa-jiwa dewasa muda di tempat ini, di lingkungan kita yang belum kenal Tuhan. Mari jangkau mereka. Amin. Amin. Yuk, mari tidak ada hal lain, bangkit ke diri, kita akan akhiri. Nanti Wagem akan menutup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa, di mana Engkau yang telah memimpin kebaktian BIC pada hari ini. Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dewasa ya Bapa dalam kerohanian kami. Engkau juga memberkati Bapa hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kau pakai dia Bapa lebih hari lebih heran.
Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati setiap pelayanannya, di mana dia berada biarlah menjadi berkat Bapak. Terpujilah namamu Bapak. Terima kasih juga atas kebaikanmu, di mana Engkau juga memimpin pimpinan BSI Bapak Beni Hira dan keluarganya Bapak. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati setiap usahanya. Terpujilah namamu Bapak atas semua berkat-Mu. Terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga memberkati rekan-rekan kami yang baru datang. Engkau berkati mereka supaya mereka dapat tertanam di BSI Bapak. Engkau juga memberkati yang telah berulang tahun Bapak. 1 tahun yang lalu Engkau telah memberkati. 1 tahun yang akan datang juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati kami semua Bapak. Dalam setiap permasalahan kami, Engkau yang mengatasinya Bapak. Kebutuhan kami Engkau yang mencukupkan, karena kami tahu hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Terpujilah namamu Bapak, terpujilah namamu Yesus. Bapak, sebelum kami menerima berkat dari Engkau, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapak. Sehingga berkat yang Engkau akan curahkan kepada kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terpujilah namamu Bapak. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.